Oke, sob semuanya, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola dunia. Oke, di konten serunya sepak bola dunia kali ini gua mau membahas big match sebagai penutupan Liga Inggris di weekend ini, week kelima di hari Minggu, dimainkan di waktu Indonesia Barat pukul 22.30, yaitu setengah 11 malam, yaitu partai yang mempertemukan tuan rumah Manchester City versus Arsenal, di mana tuan rumah Manchester City nyaris aja kehilangan poin dan harus berbagi dengan hasil imbang satu sama dengan tamunya, yaitu Arsenal yang beberapa musim ini menjadi pesaing kontendernya dia dalam berburu gelar Piala Liga Inggris, Barclays Premier League. Tapi ya ujung-ujungnya City mulu, ya gitu aja terus gitu. Ya emang City di bawah asuhannya Pep Guardiola dari musim sebelumnya, beberapa musim sebelumnya juga, 3 musim, 4 musim, 5 musim, 6 musim, ya skemanya, kemenangan timnya susah banget untuk dibendung atau dihentikan oleh klub-klub Liga Inggris yang lainnya. Oke, kita masuk bahas ke pertandingannya, yaitu di mana di babak pertama tuan rumah harus ketinggalan 1-2 oleh tamunya Arsenal, namun di penghujung jalannya babak pertama, Trossard dikenakan kartu merah. Sebetulnya kartu merah yang kedua benar-benar kalau menurut gue Sophia itu kartu merah yang nggak seharusnya, bisa aja nggak kejadian dan nggak penting banget lah, pokoknya gitulah. Tapi kalau yang pelanggarannya Trossard yang pertama di menit berapa tuh ya? Di awal-awal apa di menit pertengahan babak pertama gitu, itu murni jelas pelanggaran, layak kartu kuning. Tetapi gue kira nih ya, di saat Trossard ada berbenturan kontak dengan pemainnya Manchester City, siapa ya yang dijatuhkan ya? Akanji apa Guardiol gitu atau siapa, lupa gue, apa Walker dijatuhkan. Gue kira itu penyebabnya dia mendapatkan kartu kuning yang kedua, itu penyebabnya dia akhirnya mendapatkan kartu merah, diangkat oleh wasit. Ternyata dia mendapatkan kartu kuning yang kedua itu alasannya simpel. Karena dia membuang bola, dianggap wasit mengulur-ngulur waktu dan layak diberikan kartu merah. Oke. Di sini bisa aja wasit hanya memperingatkan karena dia sebelumnya tertimpa kartu kuning sebelumnya, ataupun emang ini wasitnya kayak nggak seneng gitu sama klub Arsenal. Wasit akhirnya mendapatkan kesempatan tersebut dan sang wasit akhirnya memberikan kartu merah itu kepada Trossard karena dibilang membuang-buang waktu, mengulur-ngulur waktu dan segala macamnya itu, sob. Ya sebetulnya Trossardnya juga salah, ngapain bolanya ditendang-tendang, dibuang-buang, jadi merusak ritme permainan babak kedua. Padahal di babak pertama ya, kita masuk pertandingannya babak pertama, sob, ada ritme pergantian perebutan diri tengah, ada ritme seperti biasanya Arsenal dan City saling bergantian mengepres, walaupun Arsenal lebih banyak bermain menunggu dan bola lebih banyak juga dikuasai oleh Manchester City. Manchester City gol unggul duluan itu berkat kejeniusan Walker ngoper siapa pemain muda bintang barunya itu yang main di wing kanan, dan dia masuk ke dalam cut inside menekuk, bagus banget pergerakannya. Tetapi di garis bawahi, catat ini sob, ada pergerakannya Bernardo Silva yang membuka ruang, yang menarik lawan, sehingga partai kalau nggak salah sempat mengikuti selangkah, 2 langkah, 3 langkah, sempat tertarik mengikuti, dan Haaland udah membuka space kosong di tengah-tengahnya
Saliba dan Gabriel, di tengah-tengahnya antara Gabriel dan Calafiori, dan seharusnya posisinya Haaland tuh dijaga oleh Gabriel sob yang memarking si Haaland ini, dan bola di end passing terupas aja kepada Haaland dengan finishing tenangnya, dengan bolanya disontek aja pakai kaki luar, tas gol, unggul sementara 1-0. Namun Arsenal tidak diam begitu aja, dia malah tampil langsung untuk mengepres. Tidak adanya Odegaard terlihat walaupun apa ya gimana ya gue nyampein, tampak nyata, tetapi dengan apa ya, dengan Trossard yang dijadikan di belakangnya Havertz, terus Martinelli, gue bilang di pertandingan itu dia tampil bermain cukup baik. Kalau gue overall gue kasih penilaian tentang Martinelli itu bisa apa ya, dengan dia membuka ruang ya, dengan dia menusuk garis lain lurusnya, menjelajah sisi pertahanan Walker, terus dengan dia sering mendobrak, dia menjadi pembuka pintu counter attack Arsenal, dan terbukti walaupun itu dari skema free kick oleh Arsenal yang diangkat ke Martinelli, yang dibilangnya Manchester City-nya protes nggak siap, tetapi itu kejeniusan dari para pemain Arsenal, khususnya Martinelli, bisa membaca keadaan untuk masuk ke depan, menjelajah pertahanan Walker dan melakukan tekukan cut inside ke dalam. Shootingannya bagus banget. Calafiori Ederson nggak nyampe, nggak dapet bolanya, nggak jauh sih sama tangannya Ederson, tetapi bagus banget itu pakai kaki kiri lagi di bam, bolanya melengkung begini, bagus banget. Tidak adanya Odegaard otomatis ditumpukan kepada Saka dan Partey berganti-gantian untuk menjadi tembok pemecah bola juga, walaupun ada Saka lagi, Partey dan Declan Rice. Oke, gue salah ngomong sob. Terus ada Saka yang menjadi poros serangan utama, bisa dibilang dia yang menjadi menggantikan fungsinya Odegaard beberapa kali. Terus si siapa tuh sayap kirinya Manchester City, si Doku, gue nggak tahu Doku bisa benar-benar mati pergerakannya nama Timber mainnya solid banget. Ada ketika dia di pressing 2 orang atau 3 orang, dia passing pantul dengan Saka atau siapa, dengan Bukayo Saka, sehingga membuka ruang. Jadi kayak diacak-acak gitu si Manchester City oleh Arsenal, khususnya dari Timber ikut mengacak-ngacak. Bener banget nggak diturunkannya Ben White babak kedua menjelang menjelang menit 30 something, si Arsenal mendapatkan set piece lewat golnya Gabriel. Terus ini benar-benar set piece-nya Arsenal, kalau kalian pahami, kalau kalian perhatikan sob, benar-benar kayak apalan banget, benar-benar ada ada settingannya. Di saat ada Gabriel mau masuk ke dalam, bola diarahkan di dekat kiper, Gabriel masuk, pasti ada 2 orang yang memblok pemain ya, gue mau ngomongin pemain nih sob, pemain ya, untuk memblok supaya Gabriel lebih leluasa untuk masuk, bukan untuk memblok kiper ya. Kalau memblok kiper di garis kotak kecil pertahanan kiper, gua sebagai kiper itu menurut gue itu jelas pelanggaran, tapi ini yang diblok, ada yang pergerakan yang dihentikan, dijaga, yaitu pemainnya Manchester City tersebut, sehingga Gabriel bisa mencari ruang untuk menanduk bola, dan buktinya akhirnya gol lagi, rusak lagi pertahanan Manchester City lewat skema corner kicknya Arsenal, dan gue yakin itu udah dilatih berulang-ulang kali. Ya dibilang Manchester City menguasai juga di jalannya babak pertama, ya kagak juga. Arsenal benar-benar mencuri perhatian dengan pressingnya juga. Oke, masuk babak kedua dengan Arsenal kondisi udah pincang, udah ada tuh bermain
setengah lapangan, lebih dari setengah lapangan, 3/4 lapangan. Arsenal cuma dikasih 1/4 lapangan terakhir doang oleh Manchester City. Ya Manchester City dengan cederanya Rodri yang keluar termasuk di awal-awal babak pertama, bahkan sebelum unggul kalau nggak salah ya. Sebelum unggul itu benar-benar sangat berpengaruh banget. Bernardo Silva benar-benar kayak kehilangan peran rekan memainkan ritme bola di lini tengah juga sob. Siapa dengan adanya winger kiri yang nggak jalan di Doku ini, Bernardo Silva yang dimasukkan dengan ganti Kovacic, ya benar-benar serangan Manchester City itu benar-benar mandek, benar-benar mampet. Tapi harus digarisbawahi juga defensifnya Arsenal. Arsenal membangun pola bertahan itu bagus, itu solid. Khususnya David Raya, gue berikan applause banget, applause banget, applause sekali dah David Raya. Benar-benar dia bisa menggendong pertahanannya Arsenal lagi. Ada Sultan yang volley dari jarak dekat tuh, bang, pakai kaki kiri dari pemain Manchester City. Ada memotong bolanya beberapa kali dapat. Refleks yang tipan bola kanan begini, terus pakai tangan kiri gitu, terus dapat lagi. Bener-bener keren banget David Raya, gue suka banget. Dan tapi kenapa Arsenal jadi terpaku, jadi monoton, terlalu konsentrasi banget bermain bertahan? Kenapa nggak sekali-sekali Arteta tuh seharusnya mengarahkan gimana kita bisa mendapatkan momen counter attack gitu, dan itu benar-benar nggak gue lihat banget. Nggak gue lihat banget Arsenal ingin memainkan skema dan taktik seperti itu. Benar-benar hanya terpaku, benar-benar hanya fokus defense gitu. Walaupun benar-benar menyulitkan Manchester City, itu benar sekali sob. Sampai akhirnya ada perubahan, Bernardo Silva ditarik. Bernardo Silva, Foden dimasukkan, terus siapa lagi, Grealish dimasukkan. Ada beberapa momen Grealish bisa untuk membuka ruang, cuman langsung ditutup lagi oleh rekan-rekan. Orang Arsenal bermain dengan 5 back bertahan gitu, bener. Terus duanya ditempatkan jangkar lagi, ada Declan Rice dan Thomas Partey. Akhirnya Johnston lah yang memecah keadaan tersebut ya melalui bola pantulan di saat David Raya udah jatuh juga, bolanya bener disuting ke atas. Ya ini resiko yang harus diambil Arsenal juga. Pokoknya Arsenal pengen membawa pulang poin, ya udah tercapai 1 poin. Padahal kalau dia lebih berkonsen untuk bisa counter attack, dia masih punya Martinelli sebagai yang dari babak pertama membuka ruangnya tuh tampil lumayan bagus sob di pertandingan itu. Bukayo Saka, terus ya siapa lagi ya, masih ada Gabriel Jesus akhirnya dimasukkan. Padahal dimasukkan tuh menggantikan Havertz, atau menggantikan siapa tuh gue lupa, menggantikan Havertz di babak kedua. Ya seharusnya Arteta punya kontra strateginya untuk mementahkan kurungan permainan Manchester City itu gitu. Ya tetapi itu ya jalan yang diambil Arteta dengan Arsenal. Dia puas dengan membawa pulang 1 poin mungkin. Ya walaupun itu golnya disamakannya oleh di ujung-ujung pertandingan oleh Manchester City, tetapi kan kalau kita menonton, kalau gue ada rasa anti klimaksnya juga di pertandingan tersebut. Oke sob, kalau menurut gue gitu aja. Menurut kalian gimana jalannya pertandingan big match akhir week ke-5 Liga Inggris, Arsenal versus Manchester City? Oke.